Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 4. Yang pertama itu dari bagian teori ada klasifikasi teks. Klasifikasi teks itu merupakan cara dalam memilih atau memilah data teks berdasarkan parameter tertentu dengan data yang bersifat dokumen ataupun teks yang memiliki kumpulan teks di dalamnya, serta teks itu sendiri bertipe data char atau string yang mudah untuk diolah. Nah, ilustrasinya itu seperti misalkan gambar seperti ini. Ini ada beberapa buku atau beberapa teks, jenis teks berupa novel, buku, majalah, jurnal. Nah, di sini itu akan diklasifikasikan, lalu dimasukkan atributnya, mengupdate data, dan data teksnya itu apa. Seperti itu. Kemudian, mengapa klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning? Karena klasifikasinya menggunakan tipe data di mana atributnya memiliki nilai data berupa vektor dengan perbandingan masing-masing data yang memiliki sedikit perbedaan, sehingga program atau sistem tidak dapat membedakan dengan tepat antara gambar 1 dan gambar 2 dikarenakan memiliki perbedaan yang hampir tidak dapat dilihat pada beberapa contoh gambar. Untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti berikut. Nah, misalkan di sini, ini kan bunga 1, bunga 2, bunga 3. Nah, bunga 1 sampai bunga 3 ini bunga yang berbeda, tapi memiliki kesamaan. Intinya tuh bunga ini sama, cuman memiliki perbedaan dari segi warna. Kemudian diklasifikasikan dan prediksinya itu gagal. Kemudian teknik pembelajaran machine learning pada teks kata-kata di YouTube. Contohnya, pada saat kita membuka video, maka di sebelah kanan ada list berikutnya. Pada saat itu mesin melakukan uji coba, dan apabila Anda menekan salah satu dari video tersebut, maka hal tersebut akan direkam dan disimpan oleh mesin tersebut, dan kemudian akan memutar yang ada pada list selanjutnya. Nah, contohnya ini ada gambar. Nah, misalkan saya mengklik video ini, kemudian di samping di sininya tuh ada putar otomatis, dan ini tuh akan menjalankan atau merekam list selanjutnya dari yang diklik dari video ini. Kemudian jelaskan apa yang maksud dengan vektorisasi data, yaitu pemecahan data menjadi bagian yang lebih sederhana. Contoh, ada sebuah paragraf, dari paragraf tersebut akan dibagi menjadi kalimat yang nantinya akan dibagi-bagi kembali menjadi perkata. Kemudian, apa itu bag of words dengan kata-kata sederhana? Nah, bag of words itu adalah representasi penyederhanaan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi atau IR. Dalam model ini, sebuah teks seperti kalimat atau dokumen direpresentasikan sebagai tas multiset. Dari kata-katanya mengabaikan tata bahasa dan bahkan urutan kata, tetapi menjaga multiple
multiplisitas. Model bag output juga telah digunakan untuk visi komputer. Model ini umumnya digunakan untuk metode klasifikasi dokumen di mana frekuensi kemunculan setiap kata digunakan sebagai fitur untuk melatih classifier. Nah, contohnya ada dua dokumen. Dokumen pertama itu The Quick Brown Fox Jump Over the Lazy Dog's Back. Yang kedua itu Now is the time for all good men to come to aid of their party. Lalu ini termnya ada aid all back brown come dog fox good jump lazy man now over party quick their time. Kemudian dokumen 1 dan dokumen 2 di sini ada nggak? Kita analisis aja semuanya. Ini stop word listnya for each of the two. Kemudian TF IDF, metode algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga terkenal efisien, mudah memiliki dan hasil akurat. Metodenya akan menghitung nilai term frekuensi atau TF dan inverse dokumen frekuensi atau IDF yang pada setiap token kata atau kata di setiap dokumen pada dalam korpus secara sederhana. Metode TF-IDF digunakan untuk mengetahui beberapa sering atau suatu kata muncul di dalam dokumen. Nah, contohnya TF-IDF, TF ini T, D kali IDF. Term frekuensi inverse dokumennya. Number of time term appear in the document. Nah, ini rumusnya log 1 plus N per 1 plus DF plus 1. Ini tuh D, T itu dokumen frekuensi of the term. Nah, ini prakteknya. Pertama itu mengimport data pandas 500 baris dummy, kemudian jelaskan tiap barisnya. Nah, di sini yang pertama itu import pandas SPD. Jadi mengimport library pandas dan menamainya sebagai PD biar lebih singkat. Kemudian ini membuat variabel tia dengan bernama tia, terus mengisi data untuk mengisinya dengan data dari ini CSP. Kemudian tia head itu ini tuh untuk melihat 5 baris pertama dari data ini, variabel tia ini. Nah, variabel tia di sini. Kemudian DTRA memasukkan 450 data pertama ke dalam variabel DTRA. Itu variabel kedua ini memasukkan 50 data terakhir ke dalam variabel DTES. Kemudian memasukkan data dari file CSV tersebut ke dalam variabel data. Jadi data dari variabel data ini membaca file CSV yang ada yang tadi itu di direktorinya di sini. Kemudian spam data query. Kemudian melakukan fungsi bag of word dengan cara menghitung semua kata. Nah, di sini tuh kita menghitung semua kata dengan menggunakan perintah from sklearn feature extraction import count vectorizer. Vectorizer sama dengan count vectorizer. Terus melakukan bag of word pada data frame pada kolom konten. Data vektorisasi sama dengan vectorizer dot fit transform. Kemudian kita melihat isi vektorisasi dengan data vektorisasi. Terus melihat isi data pada baris ke-345 dengan print data konten 345. Untuk mengambil apa saja nama kolom tersedia itu menggunakan variabel deka sama dengan vectorizer.getFutureName. Kemudian melakukan randomisasi agar hasil sempurna pada set klasifikasi menggunakan variabel dshalf sama dengan data.sample frag sama dengan 1. Membuat data training dan testing dengan dktrain ds half 300. Kemudian melakukan training pada data training dan divektorisasi. Ini menggunakan dktrain at vectorizer.fit transform.
kemudian di print. Melakukan testing pada data testing dan di vektorisasi dengan dktest at vectorizer transform print dktest, dimana akan mengambil laba spam dan bukan spam dengan perintah ini. Kemudian yang dari train kemudian di test. Lalu di sini ada form sklearn import, mengimport sklearn, svm, sklearn tree buat decision tree, metric, confusion matrix. Di sini cross validation, model selection, cross validation, kemudian score svm, score tree, import numpy, snp, make features, kemudian di print nanti keluar hasilnya. Kemudian ini yang terakhir adalah import matplotlib.pyprot as plt from mpl toolkit mplot.3d import access 3d, dan nanti tuh hasilnya akan seperti ini apabila di running.